kita tambahkan satu, ya kita menjaga sikap warok kepada diri kita ketika mau ngaji, mau belajar, ya mau ngaji, mau belajar, pergunakan semua sebaik-baiknya, semua yang halal. Jangan sampai menggunakan baju hasil nyolong peci, ya peci kawannya lagi wudhu, pecinya ditaruh diambil, besokannya dipakai, terus kawannya itu peci saya, mana buktinya nggak ada, ini peci saya baru beli kemarin, peci temannya diambil. Apa sih namanya? Kita udah nanya di tempat kelas, intinya ini siapa yang punya, gimana yang punya, ada yang ngakuin tuh. Ternyata sudah ditanya satu persatu, nggak ada yang ngaku. Di momen biasanya nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngaku. Nah, nanti sebetulnya ada pembahasan lebih detailnya lagi. Tunggu beberapa hari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RW 12 Kayu Dingin Jaya, Bapak Haji Mulyadi beserta seluruh jajarannya. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Haji Yunus, begitu pula Bapak Haji Sarif dan seluruh jajaran di DKM Masjid Taqwa, begitu pula DKM Masjid Anwar dan Hidayatul Rahman, di mana di masjid-masjid ini telah dibawakan pengajian, telah dihidupkan pengajian supaya generasi kita menjadi generasi yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak lupa pula kepada seluruh pengurus RT di lingkungan RW 12, begitu pula kepada seluruh donatur dan seluruh yang aktif dalam berpartisipasi di program Ayo Mengaji. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi rizkinya, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Sehat apa enggak? Sehat. Bisa melihat apa enggak?
Bisa mendengar enggak? Bisa. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat makan, nikmat minum, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Bagaimana caranya bersyukur? Dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kembalikan semua nikmat yang kita rasakan, semua nikmat yang kita pergunakan, semua datangnya atau diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tidak lupa salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, Nabi yang kita ikuti ajarannya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kita awali pengajian dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang terus kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianggap sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, para remaja, para adik-adik, alhamdulillah Allah gerakan hatinya untuk hadir ikut dalam pengajian. Alhamdulillah, itu sudah suatu hal yang bagus. Ngaji itu bagus, belajar itu bagus. Apa yang jelek? Malas-malasan. Ngaji itu bagus, belajar itu bagus. Yang jelek apa? Malas. Malahnya gimana? Gak mau ngaji, gak mau belajar. Alhamdulillah, sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya lagi bahwa ketika hadir di pengajian menggunakan pakaian yang terbaik. Apa maksudnya? Menggunakan baju muslim atau baju kotor. Pakai kaos bener nggak? Bener. Bagus nggak? Bagus. Tapi yang lebih bagusnya lagi, ngajinya pakai baju muslim. Punya nggak baju muslim? Punya. Bilang besok malam minggu saya mau ngaji, siapin baju muslimnya. Orang puasa senang. Insya Allah. Alhamdulillah, kita sedikit melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda, masih terkait dengan adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri. Siapa belajar? Orang yang sedang belajar. Anak SD belajar nggak? Anak SMP belajar nggak? Anak SMA belajar? Semuanya belajar. Bahkan bapak-bapak, mama juga belajar. Bapak-bapak hadir di pengajian, bapak ngapain? Belajar. Mama hadir di pengajian, mama ngapain? Jadi semuanya belajar. Nah, kita sampai pada poin ke-7, adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri. Adab, kita sampai ke poin ke-7. Apa poin ke-7? Bagaimana sikap atau adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri? Seorang pelajar ketika ingin mulai pelajaran, maka dirinya harus dipersiapkan memiliki sifat warok. Apa itu sifat warok? Disebutkan sifat warok adalah sikap yang penuh dengan hati-hatian, menjauhi dari segala hal yang haram.
Jadi wara itu menjauhkan diri dari segala hal yang haram. Ngambil pulpen temannya haram apa enggak? Haram. Ya, ngambil pulpen temannya haram enggak? Haram. Guru masih tugas kerjakan di kertas selembar, bukunya dibiarin ngambil kertas selembar kawannya, haram enggak? Haram. Temannya punya penghapus 2, yang satu dicomot, diambil, diaku-aku, haram enggak? Haram. Siapa yang pas lagi belajar pulpen temannya diumpat, ya, penghapus temannya diambil, rautan temannya diumpetin, itu haram, nggak boleh. Jadi seorang pelajar harus memiliki sifat wara. Sifat wara artinya dia menjaga dirinya dari segala hal-hal yang haram. Jadi ketika belajar, usahakan semua sudah dipersiapkan. Ada pulpennya, ada buku tulisnya, supaya tidak mengambil punya orang lain. Jadi sifat wara itu sangat penting ketika orang dalam belajar. Termasuk berhati-hati dalam menjaga makanan, dalam menjaga jajanan. Ya, dikirimin sama orang tua berapa, kalau sekarang berapa dikasih uang? 5.000. Goceng, ceban, ceceng, cengkok berapa? Berapa? 10.000. Katakanlah 10.000. Anak SD sekolah sehari 10.000 aman. Dulu kan kita kalau sehari paling 500 itu udah gede banget. Ya, sekarang berapa? 10.000. Dikasih uang 10.000. Nah, uangnya buat ngapain? Buat jajan atau beli mainan? Jajan atau beli mainan? Sekarang ada yang mainan itu tembak-tembakan yang dirakit, buat tembak pakai karet. Ada ya? Harganya dari 5.000, 10.000, 15.000 sampai 100.000 ada. Dari tembakan yang kecil sampai tembakan yang gede. Siapa yang punya itu? Dikasih uang jajan, dibelikan mainan. Sampai rumah saya yang lapar. Saya emang nggak jajan enggak. Dipakai uangnya, dipakai buat beli tembak-tembakan, dipakai di rumah mainan. Ya. Nah, dengan sifat wara kita menjaga bahwa ketika di sekolah ataupun di rumah, makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Ya. Jadi kalau sekarang jajan di Indomaret atau jajan di warung, di bungkusnya ada lingkaran kecil tulisan halal. Ada jajanan 1.000-an, 2.000-an. Lihat di bungkusnya ada tak tulisan logo lingkaran kecil tulisannya lam alif lam halal. Kalau ada logo halalnya makan. Kalau nggak ada, tar dulu. Kalau nggak ada logo halalnya, tar dulu. Kenapa? Karena dengan kita makan makanan yang haram, ya, ini ada kalau makanan yang haram, agak bakal pinter. Hafalan nggak bisa, belajar nggak bisa. Kenapa? Makan makanan yang haram. Termasuk ya, ketika jajan jangan asal nyomot makanan kawannya. Jajan 10.000, duitnya habis, giliran istirahat, teman yang jajan asal dicomot. Siapa yang pernah begitu? Ya, lagi istirahat, jajanan temannya dicomot, minuman temannya diminum. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau teman kamu tidak ikhlas, maka yang kamu makan itu haram. Kalau teman kamu tidak ikhlas, yang kamu minum itu haram. Teman kamu tidak ikhlas, meskipun kamu minum cuma seteguk, tegukan itu jadi haram. Dengan masuk ke dalam tubuh makanan minuman yang haram, belajar gak ngerti-ngerti, hafalan gak hafal, tugas yang gampang gak dikerjain, jadinya
Males. Kenapa? Karena masuk ke dalam tubuh makanan minuman yang haram. Nah, itu harus dijaga. Lalu apalagi pakaian, ya, pakaian juga harus bersih, pakaiannya harus ganteng. Sekolah pakai baju lengkap, mau nggak berangkat? Enggak, pasti cukur nangis, Pak, setrika dulu bajunya, ya, supaya sampai sekolah nggak diledek-ledekin. Kenapa kita harus menjaga makanan yang halal, baju yang bagus, bukan hasil curian? Kenapa? Karena ilmu erat kaitannya dengan kebaikan. Dalam kalimat yang lain, ulama berpendapat al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya Imam Waqi tentang jeleknya hafalan beliau. Lalu dinasihati oleh Imam Waqi bahwa Imam Syafi'i disuruh menjauhkan maksiat. Jadi disebutkan dalam riwayat lain bahwa Imam Waqi memberitahu kepada Imam Syafi'i, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Fa innal ilma nurun, maka sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yahdi lil asi. Kalau kamu makanan jajanan yang dilarang kamu makan, bentuknya nyolong makanan orang, nyolong minuman, awalnya asal copot, asal makan, asal minum, akhirnya masuk ke dalam tubuh makanan minum yang haram. Nah, dengan masuk makanan minuman yang haram, maka tubuh kita menjadi diisi oleh makanan minuman yang haram. Wa nurullahi la yahdi lil asi, cahaya Allah gak masuk sama orang yang makan makanan yang haram. Orang gak akan pinter kalau modalnya nyolong apa? Lapar, nyolong makanan temennya, haus, nyolong minuman temennya, mau ngerjain tugas, nyolong pulpen temennya, mau apalagi mau ngerjain tugas, nyolong jawaban temennya. Apa maksudnya? Nyontek itu nyolong lah. Nyolong apa? Nyolong jawaban temennya. Siapa yang masih nyontek? Siapa yang masih nyontek? Tidak boleh. Belajarnya harus belajar yang betul. Oke, kita lanjutkan bahwa kita harus menjaga makanan, minuman yang baik, yang halal. Kalau mau gampang jajan makanan yang bungkusan, mau di warung atau di Indomaret atau dimanapun ada logo halal. Kalau enggak, stop dulu, cari yang lain. Lalu contoh lain, sikap warok, ya, sikap menjaga kehati-hatian dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika tahu Hasan Hussein, tahu siapa dia? Cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ayahnya? Siapa ayahnya? Ayahnya Hasan Hussein? Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika cucu Nabi Muhammad Hasan, ya, suatu ketika Hasan cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, ya, mungkin usia 5 tahun, 6 tahun dan kurang lebih. Masih kecil beliau, tiba-tiba nyomot satu kurma, ya, nyomot satu kurma. Kalau sekarang katakanlah di meja makan, gitu ya, ada kue-kue, ya, ada kue-kue basah, gitu ya. Betul basah. Asal nyomot terus sama Hasan,
Ya, sama Sayyidina Hasan dimasukkan dalam mulutnya dikunyah. Ya, masukkan dalam mulutnya dikunyah. Lalu Nabi Muhammad melihat Sayyidina Hasan ngambil kurma dicopot, dimasukin ke dalam mulut dan dikunyah. Nabi perhatikan. Ya, Nabi perhatikan, lihat kanan, lihat kiri, ternyata yang diambil oleh Sayyidina Hasan kurma dari hasil sedekah seseorang. Ya, kurma dari hasil sedekah seseorang. Lalu Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nyuruh Hasan kasih lepehin, kurbannya dilepehin. Kenapa? Karena ya, Nabi Muhammad dan seluruh keturunannya tidak memakan dari apa yang disedekahkan oleh orang lain. Ya. Jadi Nabi Muhammad dan seluruh keturunannya tidak makan makanan atau tidak mengkonsumsi sesuatu yang dari hasil sedekah orang lain. Maka Nabi Muhammad memerintahkan suruh diapain? Lepahin kurmanya. Kenapa? Karena itu bukan haknya dia, nggak boleh makan kurma dari hasil sedekah. Lalu kisah yang lain, ya, Imam Syafi'i, salah satu ulama madhab beliau, sangat rajin menulis atau mengarang kitab. Suatu ketika Imam Syafi'i sedang menulis suatu kitab, ya, sedang mengarang suatu kitab. Kalau dulu itu kan nggak pakai pulpen, ya. Dulu belum ada pulpen. Kalau sekarang pulpen tinta sama ujung pulpennya jadi satu. Kalau dulu bisa, ya. Alat pulpennya sendiri, tintanya sendiri. Gimana kalau tulis? Celupin dulu kayunya itu atau yang kita gunakan untuk alat tulisnya, dicelupin ke tintanya, baru tulis di kertas. Dulu gitu. Suatu ketika Imam Syafi'i lagi ngarang kitab, tiba-tiba ketika mau mencelupkan penanya tersebut ke dalam tinta, Imam Syafi'i melihat ada lalat yang tiba-tiba mampir. Ada lalat yang tiba-tiba mampir ke tempat tintanya Imam Syafi'i. Lalu seketika itu juga lalatnya karena dia haus, lalatnya minum di tinta tersebut. Ketika Imam Syafi'i melihat lalat yang sedang minum di tinta tersebut, Imam Syafi'i tidak jadi naruh penanya ke tinta. Kenapa? Karena kalau Imam Syafi'i naruh penanya ke tinta tersebut, maka lalatnya akan langsung kabur. Coba sekarang, lalat di atas meja, terus kamu deketin mejanya, lalatnya di mana kabur? Kabur. Ya, itu kiranya kabur. Maka Imam Syafi'i diberhentikan gerakannya, membiarkan lalat yang tersebut minum sampai kenyang. Setelah itu lalatnya terbang, baru Imam Syafi'i menaruh penanya di tinta tersebut, terus dilanjutkan lagi karangannya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ini salah satu penyebab Imam Syafi'i masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surganya karena memberikan lalat yang sedang kehausan, membiarkan lalat yang sedang kehausan minum. Itu kita sikap warak, menjaga kehati-hatian. Ya, jadi kita yang lagi belajar ini jaga jangan sampai ya nyolong pulpen temannya. Itu yang paling sering itu tiba-tiba pulpen temannya di atas meja hilang. Ya. Tiba-tiba pindah ke mana? Pindah ke kantong. Ya. Kemudian taruh rautan di atas meja. Ya. Teman nambah sedikit rautannya pindah ke mana? Pindah ke dalam tas. Ini namanya nyolong, dan nyolong itu perbuatan yang haram. Ini harus kita jaga. Bahwa adik-adik sekalian dan para remaja, ya, ketika belajar bawa pulpen dari rumah, bawa pensil dari rumah, bawa penghapus dari rumah. Supaya apa? Menjaga jangan sampai kita pakai pulpen penghapus buku tulis kawan kita tanpa izin.
Kenapa? Karena akan menyebabkan kita nggak paham-paham. Diajarin 1 tambah 1 2, diulangi berapa? 1 tambah 1 3 katanya. Diulangi sama berikutnya 1 tambah 1 berapa? 2. Karena si fulan ini ternyata nyolong pulpen temennya, dia jawab fulan 1 tambah 1 berapa? Dia jawab 3. Gak ngerti kenapa? Karena nyolong pulpen temennya. Na'udzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah kita tambahkan 1, ya kita menjaga sikap warok kepada diri kita ketika mau ngaji, mau belajar, ya mau ngaji, mau belajar, pergunakan semua sebaik-baiknya, semua yang halal. Jangan sampai menggunakan baju hasil nyolong peci, ya peci kawannya lagi wudhu, pecinya ditaruh diambil, besokannya dipakai, terus kawannya itu peci saya, mana buktinya nggak ada. Ini peci saya baru beli kemarin, peci temannya diambil. Jadi hal-hal semacam ini harus kita jaga, harus kita persiapkan supaya apa? Supaya belajarnya menjadi mudah, cepat pahamnya. Ini syarat yang ke-7. Jadi kemarin yang pertama itu kita ulas kembali sedikit. Pertama adalah membersihkan hati. Hatinya harus bersih. Gimana biasanya? Sebelum belajar ambil wudhu. Bisa wudhu nggak? Bisa wudhu. Sebelum berangkat sekolah wudhu dulu. Sebelum berangkat habis mandi wudhu dulu. Supaya apa? Supaya gampang belajarnya. Yang kedua, ya harus niat. Jadi niat belajar jangan pengen pinter doang. Niat belajar jangan pengen ditambah uang jajan doang. Tapi niat belajar untuk mendapatkan ridho Allah dan ridho orang tua. Insya Allah. Yang ketiga, kemarin sudah kita bahas adalah bertugas. Untuk masih di usia yang enak belajar. Kenapa? Saking bertambahnya usia, nanti fungsi otak kita lama-lama menurun. Daya ingatnya turun, daya hafalan turun, daya paham juga turun. Yang keempat adalah qanaah, merasa cukup. Yang kelima, membagi-bagi waktu. Yang keenam, sedikit makan. Kalau mau belajar, perut jangan kenyang. Jadi kalau waktu istirahat jam berapa? Jam 9, jam 10 istirahat. Jajanan jangan dipol-polin. Ya. Dikasih uang jajan 20.000, istirahat habis. Ya. Beli jajan, beli makan, beli minum, beli cemilan semua. Akhirnya pas biar masuk kelas, perutnya kenyang. Kalau kenyang apa yang terjadi? Mulutnya gerak. Wah. Kalau kenyang, apa mulutnya akhirnya ngantuk. Belajar habis istirahat banyak orang yang tidur. Jadi mata ini rasanya digelandotin setan. Pengennya apain? Tidur. Kenapa? Karena kamu pas waktu istirahat jajannya kok banyak. Jajanan kebanyakan. Mulai besok kurangin. Jajan secukupnya. Ini enggak, dikasih uang 20.000, beli mie 1 goceng, masih lapar. Beli nasi goceng, masih lapar. Jajan gorengan, goceng, lapar lagi. Jajan lagi, somai, lapar terus. Ketika belum masuk, mulutnya muak, ngantuk, matanya jadi turun. Coba, kalau guru terakhir terus kamu tidur, berarti apa enggak? Alhamdulillah alhamdulillah para remaja sekalian, adik-adik sekalian. Jadi yuk sama-sama ketika proses belajar kita jaga, kita miliki sikap warok, menjauhkan diri dari segala hal yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, alat tulis yang haram.
Apa yang dikasih haram didapatkan dari hasil nyolong atau betak. Ya dulu ada istilah betak. Sekarang masih dipakai nggak betak? Ya, masih dipakai betak. Ya, apa itu betak? Nyolong punya teman-temannya. Itu harus kita jaga supaya belajarnya mudah, cepat paham, hafalannya cepat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan. Mungkin sebelum ditutup para remaja ya atau adik sekalian, ya pertama diperhatikan kamu ngaji juga bagus. Ya, ngaji itu udah bagus. Kamu ngaji artinya kamu gak ikutin setan. Ya, tadi di selawatan ada kalimat begini, main-main dibolehkan, ngaji jangan ditinggalkan, sebab bila ditinggalkan nanti ikut ajakan setan. Teman kamu yang gak mau ngaji, teman kamu yang gak mau belajar, berarti ikut siapa? Ikut setan. Setan kemana larinya? Ke neraka. Ya, jadi teman kamu yang gak mau ngaji, jauhin. Kenapa? Dia ngikutin setan. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau ditanya? Waalaikumsalam. Kan biasanya kita kalau di dalam kelas kan ada misal kayak penghapus, apa ada pulpen, apa ada pensil. Nah itu tuh statusnya kan kadang kita bersihin no. Kita bisa dapat jadwal tiket lah ya, dapat jadwal tiket kelas. Nah kalau apa sih namanya punya itu, nah itu akhirnya ya udah deh diniatin di dalam hati itu juga masih bisa berfungsi, masih bisa ini ya masih bisa digunakan lah ya. Akhirnya apa sih namanya ya udah lah biar bermanfaat ini juga. Jadi ini gimana kesepakatan, ada yang mau nyebut nggak gitu, ada yang begini kan ya udah aku seneng aja tapi kan dipakai bareng-bareng gitu ya harus dipinjemin gitu. Nah itu hukumnya gimana? Terkait dengan barang temuan, sebetulnya barang temuan nanti ada pembahasan yang lengkap gitu ya. Nanti di fikih itu ada namanya pembahasan tentang barang temuan. Jadi barang temuan itu seperti apa? Nemu duit, nemu pulpen, nemu penghapus dan lain sebagainya itu ada apa namanya, ada rincian. Tapi sedikit aja kita ulas bahwa memang ketika menemukan barang temuan, ya. Jadi pertama kita jangan langsung aku. Wah, tunggu pulpen saya tuh langsung jawab. Ya, pertama ketika menemukan barang lagi piket piket ternyata ada pulpen yang tercecer, gitu ya, penghapus atau tipek yang tercecer. Lalu bagaimana? Pertama adalah tanyakan dulu, ya siapa yang kehilangan. Kalau ternyata pulang sekolah itu teman-teman sudah sepi, ya, esok harinya kita tanyakan siapa yang kemarin merasa kehilangan pulpen. Ternyata sudah ditanya satu persatu, nggak ada yang ngaku. Di pulpen biasanya nggak ada yang ngaku, ya, nggak ada yang ngaku. Nah nanti sebetulnya ada pembahasan lebih detailnya lagi. Tunggu beberapa hari dulu. Kalau ada orang yang tiba-tiba lupa terus tiba-tiba ingat, kalau saya mana bukan saya, kayaknya seperti itu keluar lagi, kemudian sekarang nggak ada, misalkan. Jadi ditunggu beberapa hari, antara 2 atau 3 hari misalnya. Nanti ada pembahasan lebih rincinya. Ditunggu beberapa hari untuk memastikan apakah bentuk pulpen ini ada pemiliknya atau tidak. Ketika sudah tidak ada pemiliknya lagi, maka boleh nanti sebetulnya jalan keluarnya adalah jangan kita pakai. Tapi apa? Tapi disedekahkan. Jadi ada pulpen barang temuan dari yang aku kasih ke orang di rumahnya. Mungkin kurang lebih sedikitnya seperti itu. Nanti kalau memang diperlukan, nanti kita bahas lebih rinci lagi tentang barang temuan. Jadi hukumnya nemu pulpen orang seperti apa. Terima kasih.
Alhamdulillah, saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum diajukan, disimpan minggu besok ngaji tanya lagi. Insya Allah, mudah-mudahan dapat berkahnya, mudah-mudahan yang ngaji pada pintar semuanya, jadi anak yang remaja yang soleh dan solehah, jadi anak remaja yang berbakti sama orang tua. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan. Astagfirullah min qoulin bila amalin. Laqad nasabtu bihi nasran ibn Qabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.